Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sebulan amilu pesantren, Pak? ini mau nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program acara live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sore hari ini hari Kamis, alhamdulillah tanggal 4 Maret. Wah, tanggal 4 Maret, bentar lagi bulan April, tanggal 12 mulai Ramadan. Sudah deket ya. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, bagi ingin ikut berpartisipasi di program acara ini, bertanya atau menyapa ustadznya, silakan ke nomor telepon 021 212 32 333. Ya, seperti yang tertera di layar. Dan bagi pemirsa radio anggota Artvisi, bisa di nomor telepon 021 212 32 333 ya. Kami tunggu teleponnya. Alhamdulillah kali ini ustadznya sudah bersama kami. Kita sapa dulu Dr. Sufyan Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas Pongki? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Sehat Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz di sana? Di Solo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulai panas atau kalau di sini sih udah mulai matahari mulai kencang Ustaz? Iya, cuman ini tadi hujan gerimis jadi relatif sejuk lah. Alhamdulillah ya udah ya. Semoga hujan penuh berkah. Baiklah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Iya Ustaz. Ini apa namanya Ustaz? Kita sedang menanti-nantikan ini Ustaz bulan Ramadan sebentar lagi dan beri nasihat kami Ustaz. Menjelang bulan yang ditunggu-tunggu semua umat muslim, umatnya Rasulullah SAW di bulan yang teramat penting ini, bekal apa agar semangat itu rata gitu Ustaz, nggak cuman kenceng di awal gitu loh, nggak kenceng di awal dengan kondisi juga pandemi seperti ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Barakallahu fikum, pemirsa sekalian dan penyimak siaran relay dari live interaktif ini. Perlu kita fahami dan kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala huwa rabbuna wa huwa khaliquna wa huwa ilahuna, yang senantiasa kita ibadahi, kita puji-puji, kita taati perintahnya di bulan Ramadan maupun sebelumnya maupun setelahnya. Bulan Ramadan bukanlah bulan yang seakan-akan seseorang itu hanya ingat kepada Allah pada bulan itu, bukan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kita untuk senantiasa dalam keadaan beribadah atau senantiasa menjaga tauhid kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah engkau menjadi hambanya Allah, ibadah kepadanya sampai datang kepadamu apa yang kau yakini. Dan karena kita tidak tahu sampai atau tidak kita dengan bulan Ramadan, oleh karena itu kita jangan sampai menunda-nunda kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang. Ya. Itu yang pertama. Adapun terkait dengan menjelang datangnya bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, tentunya pertama kali yang perlu kita siapkan adalah doa. Karena rahimahumullah, apabila mereka itu 6 bulan menjelang bulan Ramadan, mereka sudah jauh-jauh hari berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampaikan kami. Itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah demikian berharap agar diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas bulan Ramadan hingga 6 bulan berikutnya, mereka berdoa supaya amalan mereka di bulan Ramadan yang lalu itu diterima oleh Allah. Jadi mereka senantiasa
menyibukkan dirinya dengan minta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan bagi yang sudah bertemu setelahnya mereka minta agar apa yang mereka upayakan sepanjang bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, yang namanya bulan yang istimewa, bulan yang di situ Allah melipat gandakan amal kebajikan, menutup pintu-pintu neraka, membuka pintu-pintu jannah, tentunya perlu perencanaan. Iya. Sebagaimana kalau kita ingin menghadapi sebuah event yang besar, Iya. kita ingin acara kita sukses, pastikan ada perencanaan. Iya. Ada target minimalnya apa, kalau maksimalnya ya silahkan aja ya. Nggak ada yang maksimal. Ibadah kita ini semuanya mau bagaimanapun ibadah kita tetap masih kurang. Tapi paling tidak ada target minimal. Iya. Yang itu lebih daripada bulan-bulan yang lain. Iya. Kita buatlah target siam kita. Dari segi kalau kuantitas ya memang harus panjang bulan Ramadan ya. Kita nggak boleh dikurangin. 1 hari pun nggak boleh. Iya. Tapi kualitasnya yang kadang kita lupa. Kualitas siam kita ini bagaimana? Ya. Apakah masih seperti biasanya ya nggak makan, nggak minum, nggak jima, tapi masih berbuka dengan menggibah orang lain? Saya katakan itu berbuka. Walaupun tidak batal puasanya, tapi batal pahalanya bisa-bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi SAW mengatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ada orang yang puasa tapi sepanjang puasa dia cuman kelaparan dan kehausan, enggak ada pahalanya. Tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari saumnya itu kecuali sekedar kelaparan dan kehausan. Dalam hadis yang lain, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat berdasarkan kedustaan ataupun melakukan hal-hal yang konyol selama dia puasa, maka sejatinya Allah nggak butuh dengan lapar dan hausnya dia. Jadi hakikat dari puasa itu yang kita harus pahami adalah bukan sekedar menahan diri dari apa-apa yang sebetulnya itu mubah dalam keadaan tidak berpuasa. Ya. Makan boleh nggak kalau nggak sedang puasa? Boleh kan? Iya. Minum boleh, berjima pun boleh. Jadi walaupun memang itu syarat ya, syarat sahnya saum, kita harus menahan diri dari makan, minum, jima dan pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Iya. Naam, itu syarat sahnya saum. Tapi tujuannya bukan sekedar kita nggak makan, nggak minum, nggak begini, nggak begitu, yang pada dasarnya itu semua mubah kalau nggak sedang puasa. Iya. Terus tujuan utamanya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan takwa itu stressingnya adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Bukan meninggalkan yang mubah, bukan meninggalkan sesuatu yang hukumnya boleh. Orang ingin jadi bertakwa itu dia syaratnya adalah kalau ada perintah yang sifatnya wajib, laksanakan. Kalau ada larangan yang sifatnya haram, jauhi. Itu minimal orang bertakwa. Sehingga orang yang sedang saum itu harusnya dia menjaga diri dari semua perbuatan yang haram. Iya. Supaya bermakna dia menjadi orang yang bertakwa. Di samping tentunya tidak makan, tidak minum, tidak jima dan semisalnya. Iya. Itu yang penting kita perhatikan. Jadi kualitas saum kita ini kita perhatikan. Iya. Karena bulan Ramadan itu ada amalan-amalan yang hukumnya wajib. Iya. Apa yang wajib sepanjang bulan Ramadan? Amalan yang wajib puasa. Puasa Ramadan. Selain itu, Sholat tentunya. sholat 5 waktu. Ya. Ya, ada juga amalan-amalan yang sifatnya seperti birrul walidain, itu juga wajib. Menafkahi keluarga, itu juga wajib. Iya. Dan kaedahnya begini Mas Pongki, semua amalan wajib itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah.
Masya Allah. dibandingkan amalan sunnah yang sejenis. Amalan sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Iya. Yang lebih dicintai oleh Allah, Yang lebih besar pahalanya, lebih mendekatkan diri kepada Allah adalah puasa wajib. Dan puasa wajib itu ya puasa Ramadan. Iya. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Iya. Yang wajib ya 5 waktu. Yang lain sholat sunnah. Terawih pun sunnah. Jangan sampai seseorang semangat terawih tapi ketiduran ketika sholat subuh. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang sangat luar biasa. Jangan semangat terawihnya melebihi semangat 5 waktunya. Oh iya. Bagus, semangat terawih bagus. Tapi jangan sampai yang lebih dicintai Allah, yang lebih besar pahalanya, yang dia akan dihukum kalau dia nggak lakukan, malah dia lakukan dengan seadanya, dengan males-malesan. Jangan sampai seperti itu. Ada namanya sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Memberikan harta itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Banyak orang yang kalau Ramadan dia rajin sedekah, ngasih fakir miskin begini, tapi dia lupa bayar zakat. Hati-hati. Ya. Ada lagi yang dia dalam menafkahi keluarga tidak memberikan hak keluarganya. Rajin dia sedekah, bagi sembako, ngasih buka bersama. Cuma nafkahnya nggak benar. Ini salah dalam membuat skala prioritas. Jadi kita harus tahu skala prioritas. Jadi itu amalan-amalan yang sifatnya kita harus prioritaskan, kita prioritaskan. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, mungkin itulah kira-kira. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas masukannya dan mengingatkan kita kembali sini, terutama untuk saya dan teman-teman di sini juga pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio ya. Baiklah Ustaz, bisakah kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz? Ya, insya Allah. Ya, baiklah, alhamdulillah. Pertanyaan pertama Ustaz dari Nurmawati Ahmad di Banten, Tangerang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, izin bertanya. Bagaimana sebetulnya SOP, standar operasional prosedur para pakar hadis hingga hadis-hadis tersebut dapat sampai kepada kita? Nah, saya ditanya oleh seorang sahabat yang hingga kini belum bisa menjawab, dan hingga sampai sakit ini belum bisa menjawab pertanyaannya. Meskipun saya sudah pernah memberikan link salah seorang ustadz sunnah, tapi belum bisa menjawab pertanyaan sahabat Anda tersebut. Karena teman saya itu berbicara seperti ini, karena perawi-perawi itu kan manusia biasa juga. Dari mana kita ketahui bahwa mereka itu tidak berbohong? Itu alasan teman saya. Jazakumullah khairan atas nasihatnya. SOP, Ustaz. SOP. Taib. Secara garis besar, seorang ahli hadis, atau kita jangan bilang seorang ya, karena ini kan ilmu bukan kita ambil dari 1-2 orang. Ini ilmu yang dirumuskan oleh ribuan pakar-pakar hadis. Ya, tadi itu ya, saya kalau mau jelaskan saya khawatir panjang ya, tapi saya akan jawab syubhatnya tadi itu aja. Iya, syubhatnya. Bagaimana kita bisa tahu si fulan ini, perawi ini nggak bohong? Kan mereka manusia biasa. Ya, taib. Sederhananya begini, hadis itu adalah adalah berita, informasi. Ustaz. Sebuah informasi yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik diberitakan bahwa Nabi mengatakan begini, atau Nabi melakukan begitu, atau Nabi menyetujui hal ini, atau terkait dengan karakteristiknya Nabi itu sendiri. Bagaimana posturnya, bagaimana rambutnya, pokoknya semua yang berkaitan dengan Nabi. Ya. Itu namanya hadis menurut ilmu hadis. Ya. Baik. Ada orang mengabarkan Nabi kita itu tidak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, sedang. Ya. Nabi pernah mengatakan innamal a'mal binniyat. Nabi pernah melakukan begini. Ini kan namanya informasi sampai kepada kita. Iya. Betul nggak? Betul. Jadi secara
logika sederhana. Ya. Kalau kita bicara mungkin nggak seseorang itu berbohong, jawabannya sangat mungkin. Ya. Ya. Tapi kalau saya tanya begini, bagaimana Anda memastikan si fulan dalam hal ini menyampaikan sesuatu yang benar dan tidak berbohong? Nah, itu ada kriterianya, ada parameter-parameternya. Ya. Walaupun mungkin dalam banyak kondisi tidak bersifat 100% pasti. Nggak ada masalah, Mas Pongki. Yeah. Nggak ada masalah. Karena dalam mengamalkan sesuatu informasi yang sampai kepada kita, itu memang manusia tidak selamanya mendasarkannya kepada berita yang 100% pasti. Yeah. Seringkali manusia ini berbuat sesuatu, mengamalkan sesuatu, atau meyakini sesuatu berdasarkan dugaan kuat saja. Dan itu nggak salah secara ilmiah. Ya. Saya katakan secara ilmiah tidak salah sama sekali. Justru kalau kita ingin mengonsep, saya tidak boleh mempercayai sesuatu kecuali yang pasti saja, Anda nggak akan bisa belajar banyak ilmu. Ya. Saya kasih contoh ya. Ya. Ilmu kedokteran pasti nggak ataukah probability? Kedokteran itu Ya, mendiagnosa suatu penyakit. itu kemungkinan itu ada Kemungkinan. ininya. Iya, betul. Ini gejala-gejalanya mirip penyakit A. Maka berdasarkan dugaan kuat dia, divonislah Anda menderita penyakit A. Ada kalanya pasti, tapi tidak selamanya pasti, kan begitu? Ya. Ya. Banyak sekali kebijakan hukum itu dibangun hanya berdasarkan dugaan kuat. Dan itu adalah sikap yang ilmiah. Oleh karena itu, kembali kepada ilmu hadis. Dalam mengkategorikan sebuah hadis sebagai hadis yang makbul, yang bisa diterima. Ya. Ya, derajatnya bisa sahih, bisa hasan. Para ahli hadis sudah menyepakati 5 syarat, Mas Fongki. Iya. Syarat yang pertama, sanadnya harus sambung menyambung, tidak ada yang terputus. Mata rantai periwayatannya harus nyambung. Dari mana ke mana? Mulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada imam ahli hadis yang membukukannya dalam kitab mereka. Misalnya sampai kepada Imam Al-Bukhari. Beliau ketika mencantumkan hadis itu dalam kitabnya Sahih Bukhari, ada sanadnya dari gurunya yang namanya Fulan, gurunya itu dari gurunya lagi sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat pertama, bersambung. Begitu ada yang tidak bersambung, para ulama buru-buru mengatakan ini hadisnya tidak valid. Walaupun ada kemungkinan, sekali lagi ya, ada kemungkinan yang nggak bersambung itu ada perantaranya, dan perantaranya adalah orang yang jujur. Cuman karena secara zahir kita tidak tahu siapa yang menjadi penghubung antara A dengan B. A ini lahir tahun misalnya 75 Hijriah. B, gurunya dia wafat tahun 79 Hijriah. Berarti ketika gurunya wafat, umurnya dia baru 4 tahun. Nggak mungkin dia dengar hadis anak 4 tahun. Nggak mungkin dia memahami masalah hadis. Iya. Dianggap terputus. Bukankah ada kemungkinan si A ini, murid ini mendengar dari murid seniornya B yang thiqah? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin, secara akal mungkin. Tapi justru oleh ahli hadis ini diabaikan. Selagi kita tidak punya bukti, tidak punya indikasi bahwa si A ini mendengar hadisnya B dari orang yang jujur, kita anggap lemah.
Iya. Justru ahli hadis itu lebih saklek daripada sekedar kemungkinan-kemungkinan yang ada di benak kita. Kemudian syarat yang kedua, para perawinya itu harus perawi-perawi yang memiliki sifat al-adl. Al-adl itu artinya dia punya tingkah laku bertakwa kepada Allah. Ya. Rajin melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama dan menjaga sopan santun. Oh, apa kaitannya dengan berita yang dia sampaikan? Karena kalau dia memiliki sifat adil, berarti dia ini orang yang punya rasa takut kepada Allah. Sehingga potensinya dia untuk berbohong semakin kecil. Walaupun secara logika sekali lagi, mungkin nggak orang preman berkata jujur? Seorang preman berkata jujur, mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Tapi besar mana kemungkinan jujurnya preman dengan jujurnya orang yang rajin sholat 5 waktu, orang yang baik, zahirnya, pakaiannya baik, sopan tutur katanya. Jelas yang soleh secara zahir ini lebih berpotensi untuk jujur daripada yang penampilannya penampilan preman. Iya. Itu syarat. Syarat. Yang ketiga, bukan cuman jujur, bukan cuman soleh secara penampilan, tapi secara akurasi hafalan harus juga kuat. Artinya, dia menyampaikan hadis ini dengan cara apa? Apakah dihafal ataukah dicatat? Kalau dihafal, bagaimana kualitas hafalannya? Kita nggak mencukupkan orang jujur langsung, oh berarti dia mesti benar. Belum tentu loh. Belum tentu. Ada kalanya dia jujur, cuman dia lemah ingatan, sehingga dia menyampaikan berdasarkan yang dia ingat dan ingatannya nggak akurat, sehingga banyak hal yang tercecer karena dia lupa. Dia nggak bohong, tapi lupa. Kacau. Mungkin Nabi bilang A, dia ingatnya B. Kacau ini. Dia tidak berniat untuk bohong, tidak. Iya. Ya kan? Iya. Ini juga dipersyaratkan oleh ahli hadis. Dan saya jamin tidak ada metodologi yang lebih ilmiah, yang lebih akurat daripada yang diterapkan oleh para ahli hadis dalam memverifikasi suatu berita. Apalagi kalau itu berita yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih ada 2 syarat lagi, itu namanya tidak boleh ada cacat yang tersembunyi. Ini penjelasannya agak rumit. Dan yang kelima, tidak boleh ada syudzuz. Syudzuz itu artinya menyelisihi. Banyak hadis yang disandarkan kepada Nabi dan nggak bisa dikompromikan. Ini hadis Nabi kebanyakan mengatakan A, kok hadis ini bilang B ya? Dan A dan B ini 2 hal yang kontradiksi. Nggak bisa dipertemukan. Ini berarti ada sesuatu pasti. Ya, begitu ya. Jadi 5 syarat utama ini, ketika dia sudah terpenuhi, maka potensi kelirunya si perawi dalam meriwayatkan hadis, atau potensi bohongnya dia sangat kecil. Dan sekali lagi, secara ilmiah, semua kemungkinan yang sifatnya kecil itu harus diabaikan. Secara ilmiah, ya, kita bicara ilmiah. Bukan cuman bicara logika saja, mungkin atau nggak mungkin. Saya katakan mungkin nggak. Antum sekarang di studio kan ya? Ya. Studio Fatwa TV di gedung bertingkat, lantainya 4. Anda katakan, mungkin nggak gedungnya itu tiba-tiba rubuh? Mungkin nggak? Mungkin, saat mungkin. Tentu saja mungkin. Kemungkinannya besar apa kecil? Allahu alam. Kok Allahu alam? Ya kecil lah, kalau kan nggak ada kejadian. Mungkin saja gedungnya ini kecil. Iya, kecil karena nggak ada kejadian. Kalau orang normal, orang waras, orang normal, orang waras, dia menganggap tempatnya ini berpotensi besar untuk rubuh, dia nggak mungkin dong berada di situ. Betul, Ustaz. Dia pasti akan cari tempat lain yang aman. Iya, betul. Dia masuk ke sebuah
hotel berbintang lantai 20, lantai 30. Dia lihat hotelnya bagus, mentereng, kokoh, masuk dia santai. Coba kalau lihat temboknya sudah retak-retak. Ini jangan-jangan sebentar lagi rubuh ini, dia nggak akan ke situ. Iya. Jadi untuk memastikan ini kemungkinan besar atau kemungkinan kecil harus ada indikasi. Iya. Ketika tidak ada indikasi adanya kebohongan, apa alasan ilmiah untuk nggak percaya? Nggak ada. Iya, ada ya. Hanya yang ngeyel saja yang tetap bilang nggak percaya. Itu kan sudah nggak ilmiah lagi. Gitu. Iya, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya, parameter-parameter yang disampaikan oleh Antum. Semoga pemirsa dan pendengar radio bisa paham apa yang sudah disampaikan. Parameter dari hadis itu bisa diterima dan masuk dalam ini. Pertama yang bisa saya catat tadi adalah pertama harus sampai sanadnya ya Ustaz ya, ke atas, ke sampai ke Rasulullah. Bersambung ya, sampai bersambung sehingga ke yang menulis buku. Terus kemudian bagaimana orang yang menyampaikannya sifatnya dan bagaimana kesehariannya. Yang ketiga bahwa bagaimana dalam cara penyampaiannya itu secara lisan itu dicatat atau daya ingatnya kuat atau tidak. Gitu ya Ustaz ya. Yang keempat dan kelima itu tidak karena itu penjelasan lebih panjang Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas masukannya. Masya Allah, parameter yang keren sekali, Masya Allah, bagus sekali. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ini pertanyaan berikut Ustaz dari anak muda nih Ustaz. Anak muda namanya Ibnu Abi Rizki di Yogyakarta. Oh sebentar, sudah ada telepon teman-teman. Masya Allah, barakallahu fikum, kita coba jawab teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatma TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abu Aziz di Batam, betul? Betul, Ustaz. Ya, silakan apa yang ingin disampaikan? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, ini bab bertetangga. Ada kemarin tetangga saya, non-muslim, mengadakan acara bakar-bakar. Khodarullah bakar-bakarnya itu daging babi. Terus warga-warga sekitar itu pada komplain, lapor ke RT. Yang saya tanyakan ini Ustadz, apakah asapnya babi tersebut pembakaran itu najis kalau nempel di baju ya Ustadz? Terus yang kedua ini Ustadz, minta referensi pondok sunnah buat SMP yang di daerah Jogja Ustadz. Syukran Ustadz jawabannya. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya Kom. Adapun terkait dengan asapnya ya, hukum asalnya tidak najis asap itu karena dia bukan sesuatu yang jadi kita bisa melakukan kias aula ya. Kias aula itu kalau bulunya saja, bulu yang tidak dialiri oleh darah itu tidak najis. Menurut sebagian ulama yang memang tidak disepakati dalam hal ini, maka sesuatu yang tidak berasal langsung nempel dengan tubuh babi seperti asap ya sama saja lebih berhak untuk dikatakan sebagai sesuatu yang tidak najis. Dan saya juga tidak pernah menemukan adanya, walaupun baunya bau babi ya misalnya ya, seperti tidak najisnya orang yang lewat di dekat kandang babi misalnya, dan dia mencium bau busuk yang dia cium itu tidak menjadikan dirinya terkena najis, enggak. Kecuali kalau ada zat najis yang nempel. Nah, zatnya itu seperti darahnya misalnya, ya, atau potongan dari dagingnya, ya, atau kotorannya babi, baru dikatakan dia terkena najis di situ. Tapi kalau sekedar asap tercium, nggak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang najis, karena ini sesuatu yang sulit untuk dihindari. Dan secara kaidah syariat, al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Masyaqqah, sesuatu yang merepotkan itu mengundang datangnya kemudahan. Seperti ada bau bangkai. Bangkai itu luar biasa baunya. Bangkainya najis, tapi baunya yang tercium itu tidak menjadikan seseorang yang menciumnya terkena najis. Nah, baik, Masya Allah, barakallahu Ustaz atas jawabannya. Terkait dengan pondok sunnah ya.
Pondok Sunnah Jogja. setingkat SMP di Jogja. Gimana Ustaz? Hadatul Quran. Ada namanya Hamalatul Quran kalau nggak salah ya. Hamalatul Pondok Quran. pesantren Hamalatul Quran. Iya. Ada juga tapi nggak di kota Jogjanya ya, Klaten. di arah Magelang. Magelang. Ya nggak terlalu jauh ya. Ada pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan. Iya. Ada juga tingkatan SMP-nya insya Allah. Iya. Ada juga kalau nggak salah dulu ada Taruna Al-Quran ya namanya, di dekat Monumen Jogja Kembali. Iya. Itu juga ada setingkat SMP-nya insya Allah. Itu kira-kira yang Anda ingat ya. Iya. Nah, Barakallahu fikum Ustaz atas petunjuknya, ya, informasinya semoga Binbas, pesantren Binbas juga ada di iya, Jogja. Binbas ya. Nah. Iya betul. Barakallahu fikum Ustaz atas informasinya, semoga Bapak Abu Aziz tadi bisa bisa paham apa yang sudah disampaikan dan bisa browsing ya mengenai sekolah sunnah yang ada di sekitar Yogyakarta. Berikutnya, apakah sudah ada telepon teman-teman? Tiap. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya, sambung yang tadi, Ustaz. Namanya Ibnu Abi Rizki. Ibnu Abi Rizki di Yogyakarta, Ustaz, di Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi antum. Sekitar 1,5 bulan lagi, kita akan memasuki bulan Ramadan. Wah, pas nih. Di bulan Ramadan, banyak pihak yang mengadakan program takjil on the road. Atau dalam kurung membagikan takjil di jalan raya. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya mengadakan program seperti ini? Mengingat hal tersebut mungkin dapat mengganggu pengguna jalan. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Iya, sebetulnya itu bisa disiasati ya. Kalau khawatir mengganggu pengguna jalan, ya dibagikan di lampu merah ketika lampunya memang sedang merah. Oh iya. Jadi misalnya di spot-spot yang lampu merahnya relatif lama, kan biasanya ada timernya itu, Iya. sekian detik. Nah, begitu merah menjelang berbuka, dibagikan. Iya. Tapi kira-kira 10 detik sebelum pindah ke lampu kuning, ya sudah. Jadi itu masalah teknis saja sih menurut saya ya. Iya, Ustaz. Atau di tempat-tempat yang relatif banyak kemacetan, Iya. ya bukan karena bagi-bagi dia, tapi memang di titik itu sering terjadi kemacetan misalnya. Iya. Ya silahkan, karena toh tidak menambah kemacetan. Tapi jangan sampai seperti yang disebutkan tadi, karena adanya program itu daerah-daerah yang tadinya nggak macet jadi macet. Nah ini jangan. Nah, kalau yang seperti itu nggak boleh. Iya. Kita hindarkan lah. Jadi jangan menimbulkan madarat buat orang lain. Toh biasanya kan orang juga sudah menyiapkan. Kalau dia seorang muslim, dia pasti ada lah sesuatu yang bisa untuk berbuka puasa, untuk menyempurnakan puasanya dia sudah bawa. Masya Allah. Iya. Jadi itu bukan suatu keharusan kita melaksanakan pembagian di jalan, ya. Oleh karena itu sesuatu yang sifatnya tidak wajib, Iya. jangan sampai demi mengejarnya justru mengakibatkan hal-hal yang terlarang, yaitu menimbulkan madarat, Iya, Ustaz. menimbulkan kemacetan. Kalau sudah macet ini, yang muslim ya tertunda, mungkin dia bisa segera buka di rumahnya, tentunya lebih enak ya, lebih nyaman buka di rumah daripada buka di jalan. Tentunya. Walaupun kayak apapun, apalagi kalau dia nyetir sendiri, dikasih buka yang enak pun kan juga dia nggak bisa makan di jalan kan, Iya. harus nyetir mobil gitu loh. Iya, Masya Allah. Jadi ala kulli hal harus dipertimbangkan ya daerah mana akan dilakukan pembagian itu dan apakah akan menimbulkan kemacetan yang lebih banyak, tidak menimbulkan kemacetan apa-apa, itu nanti mempengaruhi hukumnya. Jadi hukum asalnya nggak apa-apa, asalkan tidak menimbulkan madarat. Nah, Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya nasihatnya. Boleh saja, yang penting tidak mengganggu pengguna jalan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustaz, berikutnya pertanyaan berikut adalah dari Ibu Weli Hendri di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat saya membaca Al-Quran, saya tidak Iya, sengaja, gimana? saya tidak sengaja membalik 2 halaman sekaligus. Dan saya sudah terlanjur membaca 2 halaman selanjutnya. Apakah 2 halaman yang tertinggal itu dibaca dengan lanjut 2 halaman yang sudah dibaca, ataukah hanya membaca 2 halaman yang tertinggal ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan. Agak putus-putus ya. Baik. Jadi intinya dia baca Quran, Ya. kemudian ketika membalikkan halaman, ternyata halamannya rangkap gitu ya. Betul, betul. Nah. Betul. Betul. Apakah dia setelah membaca beberapa ayat, dia ternyata, oh ini ternyata halamannya rangkap. Ya. Dia mundur, langsung nyambung dari halaman yang belum dibaca, Atau kemudian ulangi lagi halaman yang telah dia baca ya, bagaimana baiknya Ustaz? kelewatan tadi, ataukah dia hanya membaca yang belum terbaca lalu melanjutkan. Dua-duanya baik, diulangin lebih bagus lagi karena lebih banyak ayat yang dibaca, lebih banyak pahalanya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ibu Welly Hendri ini teliti sekali seperti Masya Allah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kemudian Ustaz, ini pertanyaan dari Sauri Putra. Sauri Putra di Kepulauan Riau. Bismillah. Semoga Ustadz dan seluruh keluarga Ustadz senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Amin. Ustadz, Amin. saya mau bertanya, setiap hari Ana bekerja pulang pergi di 2 kota yang berjarak lebih dari 80 km. 80 km. Nah, lebih. Apakah Ana tergolong musafir karena melakukan safar setiap hari dengan jarak tersebut? Dan bila iya, bagaimana cara Ana melakukan qodho atau qosor salat Ana, terutama saat di kota tujuan dan saat sudah kembali ke kota asal Ana? Syukron, jazakumullah khairan Ustadz. Ya, jadi agak putus-putus tadi pertanyaannya ya. Tapi saya bisa menangkap secara garis besar, dia setiap hari mondar-mandir dengan jarak 80 km. Ya, 80 km itu yang saya pahami sekali. Ya, betul ya, seperti itu ya. Ya, Ustaz. Dari kota A ke kota B itu 80 km lebih. Nah, Ustaz. Berarti selama dia di perjalanan, dia musafir. Masuk kategori musafir, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan perjalanan sehari semalam sebagai safar, dan itu dalam hadis la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tasira masirata yaumin illa ma'adhi mahram. Jadi tidak dihalalkan seorang wanita yang beriman untuk safar sejarak perjalanan 1 hari. Dijelaskan oleh fuqaha, perjalanan 1 hari itu antara 70 sampai 80-an kilometer. Iya. Nah, Ustaz. Dengan kecepatan yang normal itu sekitar 80-an kilometer sehari Nah, Ustaz. malam. Sehingga jarak itu sudah masuk jarak safar. Berhubung Nabi menamakan perjalanan dengan jarak sehari semalam alias 80 km itu sebagai safar, ya berarti ketika dia dalam perjalanan, dia dalam keadaan safar. Iya. Bagaimana sholatnya? Kalau memang saat dia melakukan perjalanan, dia mendapati waktu sholat, dia punya 2 pilihan. Dia sholat di tengah jalan, berhenti di tempat peristirahatan, kemudian dia lakukan sholat. Atau dia lakukan sholat setelah sampai di tempat tujuan. Iya. Nggak apa-apa. Sampai di tempat tujuan. Misalnya tujuannya adalah, misalnya ya, dari Solo ke Semarang misalnya. Ya, atau dari Kartasura ke Semarang. Lebih dekat, mungkin sekitar 80-an lah itu. Dia orang domisili di Semarang. Ketika perjalanan,
walaupun dia perjalanan menuju ke tempat domisilinya, selagi dia belum sampai ke batas kota, maka berdasarkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam Musannaf disebutkan bahwa beliau pernah safar bersama rombongan ketika melihat perbatasan kota Kufah. Tapi masih di luar ya, belum masuk. Beliau masih menerapkan rukhsahnya musafir. Ya, seperti jamak dan qasar. Teman-teman yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, itu Kufah di depan. Kata beliau, la hatta nadkhulaha. Kita belum kehilangan, kita belum meninggalkan keadaan safar sampai kita masuk ke sana. Nah, dari sini artinya selagi dia masih di luar batas kota, dia masih masuk kategori musafir. Jadi ketika dia meninggalkan juga begitu. Begitu dia meninggalkan batasnya kota Semarang, dia mulai diperbolehkan untuk melaksanakan rukhsahnya seorang musafir seperti menjamak dan mengqasar. Gitu. Jadi kalau dia tinggalnya di Jakarta ya disesuaikan lah. Ketika dia sudah berpisah dengan batas kota Jakarta, maka dia diperbolehkan untuk menggunakan atau menerapkan rukhsah safar. Asalkan tujuannya itu jaraknya tadi masuk jarak safar 80-an ya, atau kurang sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau dekat nggak sampai ke jarak yang muktabar sebagai jarak seorang musafir, maka dia nggak boleh menerapkan rukhsah safar. Masya Allah. Begitu Mas. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas tipsnya tadi kepada Sauri Putra di Kepulauan Riau ya tadi ya. Baiklah, ini Ustaz sudah ada telepon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak hamba Allah di Jawa Timur. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika saya menemukan saudara ataupun orang yang sedang bermaksiat, Ustaz, bolehkah kita mengucapkan agar orang tersebut takut? Qatalakumullah, anta finnar ya akhi, anta finnar, anta dakhalan nar. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Anta himar ya? Begitu. Anta finnar, anta finnar. Finnar, anta finnar. Anta finnar. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, terputus kotor Itu, ya. Bagaimana, Ustaz? Terus ya. Ya. Jadi itu tindakan yang mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh orang yang bermaksiat itu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi bahwasanya dia pasti masuk neraka. Nggak bisa. Kan dia belum kehilangan momentum untuk taubat. Boleh jadi dia akan bertaubat setelah itu. Dan Allah ampuni dosa-dosanya. Atas dasar apa dipastikan dia masuk neraka? Ini mendahului takdir Allah. Ya. Seperti dalam sebuah hadis Nabi menceritakan tentang seseorang yang senantiasa menasehati saudaranya yang suka maksiat. Dinasehatin, sudahlah, kamu ini jangan maksiat. Kata dia, biarkan antara aku dengan Allah. Itu urusanku dengan Allah. Sampai akhirnya dia jengkel, dia bilang, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah nggak akan ampunin si fulan itu. Allah marah mendengar orang yang melangkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya melangkahi ketetapan Allah ini. Man dalladhi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan. Siapa yang kurang ajar? Berani-beraninya dia bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Padahal itu sesuatu yang akan terjadinya nanti dan dia nggak tahu apakah terjadi ataukah tidak. Faqad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Justru si fulan aku ampuni dan amalmu ku hapus, ku batalkan, kata Allah. Jadi itu sesuatu yang berbahaya. Tidak boleh seorang muslim memvonis orang ini pasti masuk neraka. Nggak boleh. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajarkan seperti itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan bahwa siapapun yang kelihatan sebagai pelaku maksiat, pelaku dosa besar sekalipun,
maka dia tetap tahtal masyiah. Artinya nasibnya dikembalikan kepada kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak akan mengampuni dia, Allah akan ampuni dia secara cuma-cuma. Atau Allah berkenan untuk menyiksa dia dulu, menghukum dia, Allah akan hukum dia. Selain dosa syirik atau yang setingkat dengan syirik, maka semuanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dosa syirik sekalipun, kita melihat si fulan berbuat syirik, tapi dia masih hidup. Nggak boleh langsung kita vonis, kamu masuk neraka kamu. Kita kan nggak tahu, mungkin dia bertaubat. Dari mana kita bisa pastikan? Itu kan neraka itu sesuatu yang nanti terjadinya. Kita nggak tahu. Nggak boleh kita mendahului takdir seperti itu. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Tidak boleh ya, tadi kesimpulannya seperti itu, tidak boleh. Baiklah, teman-teman sudah ada telepon masuk ya. Coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kami kenal nih suaranya. Bapak Rizal Singkawang ya. Silakan Pak Rizal. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik. Fadhal. Mohon penjelasannya Ustaz tentang penamaan sholat tahiyatul masjid. Apakah itu tidak dari Rasulullah SAW? Iya, barakallahu fiik. Memang secara penamaan. Terus yang kedua, apabila di sholat subuh Jumat, imam mengkhususkan untuk membaca surah As-Sajdah, apakah itu termasuk yang diadakan? Mohon nasihatnya, syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Terkait pertanyaan yang pertama tentang apa tadi? Tentang ini Ustaz, sholat tahiyatul masjid, penamaan tahiyatul masjid. Iya. Penamaan tahiyatul masjid itu memang bukan berdasarkan sabda Nabi, bukan. Nabi hanya mengatakan sejauh yang Anda ketahui, idza dakhala ahadukumul masjida falyusalli rak'ataini qabla an yajlis. Di riwayat yang lain, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila seseorang masuk masjid, maka hendaklah dia sholat dulu 2 rakaat sebelum dia duduk. Duduk ini maksudnya sebelum dia tinggal di masjid itu, berdiam di situ. Ya, mau duduk, mau tidur, ya intinya tinggal di masjid. Sebelum dia berdiam di masjid, hendaklah dia sholat dulu 2 rakaat. Di riwayat yang lain, jangan dia duduk kecuali setelah sholat. Nah, para ulama ingin mengistilahkan, ini kita namain sholat apa ya? Maka diistilahkanlah tahiyatul masjid. Sholat sebagai bentuk tahiyah. Tahiyah itu semacam sambutan ya, terhadap masjid, atau penghormatan terhadap masjid sebagai Baitullah. Itu istilah fuqaha saja. Tapi maknanya adalah sholat yang dimaksud oleh Nabi tadi itu namanya sholat tahiyatul masjid. Walaupun Nabi sendiri tidak menamai seperti itu. Seperti sholat sunnah setelah wudhu dinamai dengan syukrul wudhu. Itu sekedar istilah para fuqaha saja. Atau sholat sunnah rawatib, itu juga istilah fuqaha. Nabi tidak memberikan nama, ini namanya sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sekian rakaat, enggak. Nabi menjelaskan, sholatlah, lakukan sholat sebanyak sekian di waktu ini, atau ketika kamu begini lakukan sholat. Seperti sholat gerhana, dinamakan sholatul kusuf. Apakah Nabi menamainya dengan nama sholatul kusuf? Sejauh yang Anda ketahui tidak. Tapi karena sholat itu disebabkan oleh adanya gerhana, maka dinamailah dia dengan nama penyebabnya, yaitu kusuf alias gerhana. Begitu. Yang kedua terkait dengan apa tadi? Tentang ini Ustaz, surat sajadah ketika sholat subuh hari Jumat. Jumat sholat subuh, baca surat sajadah. Memang itu disunahkan oleh Nabi SAW membaca di rakaat pertama surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Yang kedua, rakaat keduanya membaca surat Al-Insan. Itu disunahkan ketika mengimami sholat subuh di hari Jumat. Jadi bukan bid'ah, sunnah.
Sunnah. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Bapak Rizal Singkawan bisa paham ya Pak apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan. Baiklah, sini sudah ada penelpon. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Ida di Palembang ya. Ya. Silakan Ibu Ida. Assalamualaikum Pak Ustadz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Pak Ustadz. Saya ini susah Pak Ustadz. Banyak orang-orang itu yang mengatakan begini Pak Ustadz. Kalau saya ini kan sudah jadi janda ya Pak Ustadz. Ini tidak tahu saya ini temanya apa ya. Saya ini baru menyetel TV nih Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, katanya itu kalau kita tidak pernah bermimpi suami, begitu Pak Ustadz. Apakah benar nanti kita di alam barzah nanti tidak bertemu dengan suami ya Pak Ustadz? Ya, kata saya itu yang penting begini, yang penting saya tidak menikah lagi. Yang penting saya ini masih utuh sebagai istrinya, tidak mungkin kata saya tidak bertemu nanti lagi dengan suami saya, begitu Pak Ustadz. Apa benar kata saya, apa benar kata tetangga saya tadi ya Pak Ustadz? Saya minta solusinya ya Pak Ustadz. Mohon maaf, Bu, saya kurang paham, Bu. Intinya yang dipermasalahkan apa sih, Bu? Saya kurang paham, Bu. Mohon maaf, Bu. Ya begini, katanya itu kan saya itu ditanya Pak Ustadz, ditanya, Ibu terlalu mimpikan suami tidak? Katanya tuh. Ya tidak pernah begitu. Saya tidak pernah, soalnya saya itu setiap detik, setiap malam, pokoknya setiap saya ibadah itu selalu saya doakan, kata saya, suami saya itu. Nah, jadinya ibu tidak pernah bermimpi, tidak. Nah, katanya itu kalau ibu tidak pernah bermimpi, nanti di alam barzah tidak ketemu dengan suami ibu, begitu. Oh, nggak benar, Bu, itu. Itu nggak benar. Nggak ada hubungannya, Bu. Nggak Ya, ada hubungannya orang bermimpi ataukah tidak bermimpi dengan apa yang dia akan hadapi di alam barzah. Ya. Nggak ada satu dalil yang mengait-ngaitkan seperti itu, nggak ada. Mimpi itu nggak bisa jadi dalil kok, Bu. Dalam secara ilmiah, mimpi tidak pernah bisa dijadikan sebagai dalil kecuali kalau yang bermimpi Nabi. Selain mimpinya Nabi nggak bisa jadi dalil. Ya. Nah. Oh, ya. Ini satu lagi ya Pak Ustadz. Ya. Ya. Ini begini Pak Ustadz, ini kan sudah mulai katanya Isra dan Mi'raj ini Pak Ustadz. Nah, ini kebanyakan ibu-ibu di sini mengajak saya itu pergi Pak Ustadz. Saya kan sudah tahu bahwa pergi kita merayakan begitu, katanya itu cuma bid'ah Pak Ustadz. Nah, saya minta solusinya Pak Ustadz. Saya ini malu sendirian di rumah, tetangga itu pada pergi semua Pak Ustadz. Ya cuma itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perayaan Isra dan Mi'raj, memang tidak pernah itu dijadikan sebagai hari raya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga oleh para sahabat beliau, tidak juga oleh para tabi'in, tidak juga oleh para tabi'in, tiga generasi terbaik dari umat ini yang kata Nabi SAW adalah khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, nggak pernah mereka merayakan yang namanya Isra dan Mi'raj. Jadi kalau itu memang sesuatu yang baik, maka yang pertama kali merayakannya bukan kita, tapi mereka harusnya. Ya, mereka harusnya. Allah telah menceritakan bagaimana antusiasme para sahabat Nabi itu dalam segala kebaikan. As-sabiqun al-awwalun. Mereka dijuluki dengan as-sabiqun al-awwalun, yang pertama kali, yang paling awal, yang paling nomor satu dalam melaksanakan kebaikan, dalam beriman, itu para sahabat Nabi. Wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Ini ayat tentang sahabat Nabi. Allah mengikat mereka dengan kalimat ketakwaan, dan memang merekalah yang paling berhak untuk bertakwa, dan merekalah ahlinya takwa. Kalau orang yang sudah dikatakan paling berhak bertakwa, ahlinya ketakwaan, tidak merayakan, ya sudah, berarti itu tidak merupakan bagian dari ketakwaan. Selesai. Wah, orang satu dunia merayakan. Kebenaran nggak diukur dari banyak sedikitnya pengikut. Ingat, kebenaran tidak diukur dari banyak sedikitnya pengikut. Sekali lagi, kebenaran tidak diukur dari banyak sedikitnya pengikut.
Dalilnya apa? Dalilnya mana yang lebih banyak pengikutnya, Rasulullah atau iblis? Iblis. Iblis. Apakah iblis yang benar? Enggak. Iya, benar. Gitu loh. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah atas nasihatnya. Semoga Ibu Ida di Palembang bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan Baswedan ya. Yang pertama tadi bahwa tidak benar bahwa mimpi seseorang itu seperti itu dan tidak pernah mimpi bisa dijadikan dalil kecuali mimpinya Rasulullah SAW. Dan kedua bahwa acara Isra Mi'raj juga tidak bisa tidak dirayakan di zaman para sahabat juga seperti itu. Baiklah Ustadz, barakallahu fikum atas jawabannya. Pemirsa Fatwa TV, perlu kami informasikan di sini apa-apa yang sudah dihasilkan oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, baik itu apapun kegiatannya, sidang fatwanya, dan kemudian hasil-hasil fatwanya dapat diakses di www.dewanfatwa.com. Nah, lantas juga alhamdulillah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad sudah menerbitkan kumpulan fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang sudah dibukukan, bisa diakses atau dipesan di website buku.dewanfatwa.com, dan di situ bisa terinci apa saja fatwa-fatwa yang terhimpun di situ. Baiklah, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan Dewan Fatwa dari sidang pertama sampai sidang 7 itu semua terangkum di hasil fatwa di situ, dan kemudian untuk sidang fatwa yang ke-8 insya Allah segera kami upayakan untuk bisa segera dirilis apapun kegiatannya, dan kemudian insya Allah hasil fatwanya juga akan segera dirampungkan. Semoga dapat dibaca oleh para jamaah yang mengikutinya, yang sudah menantikannya. Baiklah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kita masih ada waktu sekitar 3 menit. Semoga Ustadz Sofyan masih sempat menjawab satu pertanyaan ya. Masalah baiklah. Oh, sepertinya sudah ada yang protes. Waktunya sudah mepet. Baiklah, Ustadz, seperti jawaban dari antum kepada kepada Ibu Ida di Palembang sepertinya mentuntaskan perjumpaan bersama pemirsa hari ini, Ustaz. baik, enggak apa-apa. Barakallahu fikum Ustaz atas waktu yang sudah diluangkan kepada kami, kepada teman-teman di sini, juga pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Baiklah, alhamdulillah Ustaz. Kemudian pemirsa Fatwa TV terus ikuti kegiatan kami di www.dewanfatwa.com melalui Facebooknya juga Instagram. Baiklah, untuk itu kita akhiri acara ini, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Mau nanya, qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.